Saudara, Polda Metro Jaya akan menerapkan kebijakan Crowd Free Night atau malam bebas keramaian saat malam pergantian tahun. Kebijakan ini akan diterapkan di sejumlah lokasi di Jakarta. Ditlantas Polda Metro Jaya akan menerapkan kebijakan Crowd Free Night di 11 ruas jalan yang dinilai rawan terjadi kerumunan masyarakat. Crowd Free Night berlaku selama 2 hari, yakni tanggal 31 Desember dan juga 1 Januari 2022. Untuk menjaga pelaksanaan Crowd Free Night ini, Polda Metro Jaya akan mengerahkan lebih dari 1.700 personel. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyatakan Crowd Free Night di 11 ruas jalan diberlakukan untuk membatasi mobilitas kendaraan dan orang di malam pergantian tahun, saudara. Crowd Free Night akan berlaku di tanggal 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2022 mulai pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi. Pelaksanaan Crowd Free Night akan dilaksanakan selama 2 hari. Tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari 2022. Dari pukul 22 sampai dengan pukul 04.00 ya. Jadi bukan dari tanggal 31 sampai tanggal 1 enggak. Jadi tanggal 31 dari jam 22 sampai dengan pukul 4 dan tanggal 1 Januari dari pukul 22 sampai pukul 4. Crowd Free Night akan dilaksanakan pada 11 kawasan. Sementara itu, saudara, Wakil Gubernur DKI Jakarta meminta masyarakat DKI untuk merayakan malam tahun baru di rumah saja. Pemprov memastikan tidak ada perayaan malam tahun baru seperti pesta kembang api yang mengundang kerumunan dan memberlakukan Crowd Free Night saat malam pergantian tahun di 11 titik. Patroli juga akan dilakukan TNI Polri demi menjaga keamanan selama malam tahun baru. Sekali lagi malam tahun baru bersama keluarga inti di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Tidak perlu keluar rumah. Crowd Free Night. Jadi dibatasi titik-titik tempat-tempat yang selama ini terjadi kerumunan. Tidak diperkenankan. Dan berikut ini, saudara, 11 kawasan yang akan ditutup untuk Crowd Free Night. Ini yang harus menjadi catatan Anda, saudara, yang merayakan malam pergantian tahun di Jakarta. Ada di Jalan Asia Afrika, di Jalan Gunawarman, Senopati dan juga SCBD, di daerah Mahakam, Bulungan dan juga Barito 1, kemudian di Jalan Sudirman Tamrin, Kota Tua dan juga Monas. Tidak hanya itu, masih ada lagi karena ada 11 lokasi Crowd Free Night. Selanjutnya yaitu ada di beberapa lokasi lain, yaitu di Kemayoran, Pantai Indah Kapuk 2, kemudian di Kemang, Kanal Banjir Timur, ini untuk wilayah daerah Jakarta Timur, dan juga di Danau Sunter. 11 lokasi ini pengendalian mobilitas ataupun Crowd Free Night akan dilakukan, ini yang penting, saudara, pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, ada 11 lokasi dan juga jamnya. Ini yang harus menjadi catatan kita semua bagi mereka warga DKI Jakarta yang merayakan malam pergantian tahun di DKI Jakarta. Dan saudara, lebih lengkap kita sudah terhubung dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo. Selamat petang, Pak Sambodo. Kalau kita lihat ini kan ada 11 titik. Ya, apakah ini sudah bisa mengakomodir begitu lokasi-lokasi keramaian yang ada di DKI Jakarta? Iya, memang kalau dilihat dari jumlah kawasannya memang hanya 11. Tetapi 11 kawasan ini memang yang kita perkirakan selama ini menjadi pusat-pusat kerumunan massa untuk merayakan malam tahun baru. Tentu ada tempat-tempat lain, tapi paling tidak 11 kawasan ini akan menjadi ikon betapa kita akan mengamankan perayaan malam tahun baru ini dengan lebih tertib, tidak ada kerumunan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ikon bahwa Jakarta akan sepi di malam tahun baru. Kemudian Pak Sambodo, larangan apa saja yang nantinya diberlakukan pada warga DKI Jakarta pada saat malam pergantian tahun ini? Iya, tentu 11 kawasan ini tidak berdiri sendiri. Ada kebijakan-kebijakan lain yang menyertai, misalnya
terkait dengan pengaturan jam operasional dari kafe, restoran, tempat makan, bar, dan sebagainya, yang memang sesuai dengan surat keputusan dari Dinas Pariwisata DKI, mereka akan diwajibkan tutup pukul 22.00. Sehingga pukul 22 itulah kemudian kita laksanakan penutupan sehingga pengunjung bisa keluar namun sudah tidak ada yang masuk lagi. Dan kebijakan untuk jam 22 ini berhenti jam operasional juga berlaku untuk fasilitas hotel. Jadi semua kafe, restoran, baik yang berada di pinggir jalan, di mal, maupun ada di hotel, itu harus tutup operasional pada pukul 22.00. Jadi kita himbau mereka pukul 21 sudah last order, close bill, dan sebagainya. Pukul 22 pengunjung sudah keluar, mungkin dikasih waktu setengah jam untuk pembersihan, sehingga kita harapkan pada pukul 23.00 semua tempat-tempat kerumunan itu kemudian sudah sepi. Selain itu, kebijakan ini juga disertai dengan kebijakan jam operasional di tempat wisata. Jadi, khusus untuk misalnya Ancol, Taman Mini, dan Ragunan, itu pada hari Jumat tanggal 31, hari Sabtu tanggal 31, dan hari Minggu tanggal 2, itu mereka hanya beroperasi dari jam 9 sampai dengan pukul 15.00. Pukul 14.00 petugas sudah mulai akan melaksanakan public announcement woro-woro kepada para pengunjung untuk meninggalkan lokasi pariwisata tersebut, sehingga betul-betul pukul 15.00 ini ketiga tempat wisata itu sudah sepi dan sudah tutup. Demikian juga dengan kalau Setu Babakan dan Kota Tua memang sudah tutup dari awal. Baik, berarti memang Demikian, ada Mas. penutupan lebih awal begitu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang diantisipasi tentu saja kemacetan begitu. Nah, apakah nanti akan ada rekayasa lalu lintas ataupun pengalian arus yang dilakukan terutama jelang-jelang penutupan pusat keramaian sehingga memang tidak terjadi penumpukan kendaraan begitu? Iya, jadi yang pertama perlu dijelaskan bahwa tentu ada pengecualian, ya. Jadi yang pertama kepada penghuni. Jadi misalnya di kawasan Kemang, jalan yang kita tutup, kemudian ada penghuni yang akan melintas, itu diperbolehkan dengan menunjukkan KTP. Yang kedua adalah tentu penghuni hotel, karena di beberapa kawasan, 11 kawasan tersebut kan ada hotel-hotel. Nah, tamu hotel itu juga diperbolehkan untuk melintas, tentu dengan menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan itu adalah memang penghuni hotel, apakah kunci kamar, kode booking, dan sebagainya. Nah, yang ketiga tentu untuk darurat. Darurat artinya untuk mengantar orang sakit, ambulan, penanganan COVID, tenaga kesehatan, itu tentu masih diperbolehkan untuk melintas. Dan yang keempat tentu adalah petugas. Artinya dari kepolisian, dari TNI, dari Satpol PP, Disub, patroli yang melaksanakan patroli, tentu masih diperbolehkan untuk melintasi kawasan-kawasan tersebut. Kemudian selanjutnya untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat dari penutupan kawasan tersebut, tentu kami tidak hanya berjaga di 11 kawasan itu, tapi juga di titik-titik pengalian arus. Contoh misalnya penutupan Jalan Sudirman Tamrin. Nah, arus lalu lintas yang dari arah Jalan Patimura itu kita belokkan semua ke kiri ke arah Jalan Sisingamangaraja. Sedangkan dari Jalan Sisingamangaraja yang menuju ke arah Jalan Sudirman, itu semua dibelokkan ke kiri menuju ke arah Jalan Pakubuwono. Nah, di Jalan Patimura, di Jalan Pakubuwono tentu kami tempatkan petugas untuk mengurai. Demikian juga misalnya di titik lain, di Pantai Indah Kapuk, di kawasan Danau Sunter, di Kemayoran, kemudian Asia Afrika, titik-titik yang kita perkirakan akan menjadi pengalian arus, tentu akan kita tempatkan personil, tidak hanya di 11 kawasan yang memang akan kita tutup menjelang perayaan pergantian tahun. Baik, terakhir Pak Sambodo, ini rekayasa lalu lintas kemudian crowd free night yang dilakukan. Sejauh mana sosialisasi yang dilakukan agar betul-betul pada saat malam pergantian tahun nanti pemberlakuan dilakukan ini benar-benar dipatuhi oleh masyarakat? Iya, tadi kita sudah melaksanakan preskon dengan dihadiri langsung oleh dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Asop Kodam,
dan pimpinan langsung Kabitumas. Kemudian kita juga sudah membuat e-flyer. Kemudian tadi kita sudah mengundang pihak dari PHRI, Dinas Pariwisata, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan yang lainnya untuk kemudian kita bersama-sama bisa mensosialisasikan kebijakan ini, dan tentu juga kita minta bantuan dari pihak media. Salah satunya tentu dengan Kompas TV ini untuk menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat. Dan kalaupun memang masih ada yang belum tahu, kita tidak akan melakukan penindakan, tapi hanya kita putar balik aja kok, Mas. Baik, ini yang harus menjadi catatan ya, tidak ada penindakan, namun tetap dihimbau agar masyarakat mematuhi aturan Crowd Free Night yang akan diberlakukan pada malam pergantian tahun. Terima kasih Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo telah berbagi informasi di Kompas Petang.